Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana tips untuk membuat double exposure serta praktiknya, baik secara statis, di mana kita akan menggabungkan dua gambar di dalam satu tampilan dengan hasil seperti ini, dan kita juga akan mencoba membuat double exposure secara dinamis dengan menggabungkan antara gambar dengan video, hasilnya seperti ini. Bagaimana tips dan praktiknya? Nah, kita akan mempraktekannya langsung di Doni Talks kali ini. Stay tune. Oke, yang pertama kita akan membuat double exposure secara statis dengan hasil seperti ini. Caranya adalah kita akan mencoba menggabungkan gambar orang dengan gambar gedung di bagian belakang sehingga jadi lebih visual. Nah, kita akan coba langsung mempraktekkan ya. Gambar yang ada di sini, kita akan coba copy-paste-kan ke dalam slide yang kosong, lalu kita akan mencoba memasukkan tampilan image gedung ke dalam gambar atau tubuh orang ini. Caranya adalah dengan mengubah dulu format image yang ada di sini dengan menggunakan format SVG atau Scalable Vector Graphic. Jadi gambar orang ini akan kita jadikan siluet. Setelah kita jadikan siluet, nanti akan kita ubah formatnya menjadi bentuk shape, dan setelah itu gedung bisa kita masukkan dengan mudah ke dalamnya. Oke ya. Nah, caranya gambar orang ini kita picture format di bagian atas ya. Lalu kemudian kita klik correction dan pilih kiri bawah ya gambar yang brightness-nya itu paling gelap. Kemudian supaya dia benar-benar menjadi gambar siluet, Anda bisa mengubah warnanya di bagian color. Lalu Anda pilih di recolor dan pilih yang black and white 75% yang sebelah kanan. Sehingga dia benar-benar menjadi tampilan siluet. Setelah menjadi tampilan siluet, Anda bisa menyimpan gambar ini dalam bentuk PNG, save as picture dalam bentuk format PNG. Nah, di sini kita pilih ya, masukin picture 9 namanya, lalu kemudian kita save. Nah, ingat ini masih dalam bentuk gambar, kita perlu mengubahnya dalam bentuk shape supaya nanti gambar gedung bisa masuk ke dalam tubuhnya. Caranya adalah kita menuju ke website yang bisa mengubah gambar PNG menjadi gambar SVG ya, Scalable Vector Graphic dengan cepat ya dalam waktu singkat. Nama webnya ini png2svg.com. Anda tinggal mengupload saja gambar yang Anda miliki tadi ke dalamnya. Kemudian kita tinggal mengubahnya lalu menggenerate-nya saja. Paling butuh waktu sekitar 5 detik. Tapi yang perlu diingat di bagian atas ini colors-nya jadikan satu saja paletnya, lalu baru Anda bisa generate. Sehingga dia langsung berubah menjadi yang sebelah kanan ini ya. Dia sudah dalam bentuk SVG. Saya klik download SVG dan kemudian saya save. Setelah saya simpan gambar tersebut, maka saya bisa menuju ke lembar kerja PowerPoint lagi. Dan saya tinggal insertkan picture-nya, dan saya pilih gambar ini tadi ya, image to vector tadi ya, sudah dalam bentuk SVG dia. Apa Pak buktinya dia itu sudah dalam bentuk SVG? Ketika Anda klik kanan gambar ini, nanti akan muncul convert to shape. Nah, sehingga sudah dalam bentuk shape, dan ketika diubah-ubah warnanya, dia bisa berubah mengikuti bentuk warna yang ingin kita tampilkan. Nah, setelah saya sudah mendapatkan image-nya yang sudah dalam bentuk shape, maka saya tinggal mencari gambar gedungnya. Untuk mencari gambar gedungnya, Anda bisa insert, Anda bisa cari di stock image-nya Microsoft, lalu misalnya Anda pilih city, nah, kota gitu ya. Dan setelah dapat gambar city yang kira-kira Anda inginkan, lalu kemudian Anda tinggal insert saja. Nah, ketika tampilan city atau kota atau foto itu tidak pas dengan slide presentasi Anda, maka jangan di stretch ya, nanti gambarnya tidak proporsional. Anda tinggal klik crop di bagian kanan atas,
lalu pilih aspek rasio, kebetulan slide saya ini 16:9, ya ikuti saja ya. Nah, setelah itu Anda tinggal menempatkan bagian kirinya ke ujung dan bagian kanannya ditarik saja ujungnya ke kanan bawah. Ini sudah pas ya, 16:9. Anda bisa mundurkan ke belakang, send to back untuk menunjukkan bahwa di sini masih ada shape-nya tadi ya. Setelah itu Anda tinggal menggabungkan antara gambar dengan shape ini dengan mengintersect-nya ya. Akan tetapi kita copy dulu ya. Jadi saya copy gambar yang bagian belakang supaya saya memiliki cadangan gambarnya. Nah, untuk memasukkan gambar ini ke dalam shape, saya tekan shift atau tekan control gitu ya. Saya klik image-nya, lalu saya klik shape-nya. Di bagian atas ada shape format, merge shapes, dan pilih intersect. Nah, nanti dia gambarnya akan langsung masuk ke dalam tubuh dari shape yang ada. Masih ingat tadi saya masih memiliki copy paste dari gambar tadi ya. Maka saya paste gambar yang tadi saya sudah copy, dan saya bisa pilih picture format di bagian atas. Warnanya saya jadikan grayscale supaya tidak menonjol, dan saya bisa mundurkan ke belakang. Nah, ini ya. Di sini ada gambar yang berwarna, itu tampilan shape yang tadi, sedangkan gambar yang hitam putih itu adalah latar belakangnya. Kalau misalnya Anda ingin mengubah-ubah formatnya, di bagian atas juga bisa Anda lakukan dengan berbagai macam bentuk berbagai macam. Nah, tinggal kita klik saja shape orangnya, lalu kemudian kita bisa, kalau misalnya nggak kelihatan, Anda bisa menambahkan ini ya, menambahkan picture border, misalnya warna putih, lalu lebar dari picture bordernya nanti bisa ditambahkan. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, tinggal kita copy ya gambar orangnya tadi, lalu kita paste di sini, dan kita perbesar ujungnya secara proporsional, dan tinggal mengikuti gambar dari siluet yang tadi sudah kita masuki dengan gambar gedung. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Orangnya, supaya gambar di bagian gedung, bagian belakang tubuhnya ini kelihatan, maka kita harus transparansi ya. Maka saya klik kanan gambar orangnya, saya format picture, dan di bagian picture sebelah kanan, supaya dia tampak lebih visual, kontrasnya saya naikkan. Nah, ini ya. Lalu di bagian bawah picture transparansinya saya naikkan juga. Nah, kalau picture transparansi ini sesuai dengan keinginan Anda ya, tidak ada aturan yang harus berapa persen gitu ya. Tergantung dari keinginan Anda ingin tampilan gambarnya itu benar-benar transparan atau masih menonjolkan gambar orangnya. Nah, inilah hasil dari double exposure statis yang sudah kita praktekkan bersama, dan Anda bisa melakukannya ya mungkin dalam waktu kurang dari 3 menit bisa ya. Selanjutnya, kita akan mencoba menggabungkan gambar dengan video. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, seperti apa caranya? Kita coba ya. Dengan menggunakan gambar orang yang sama tapi dengan pose yang berbeda. Caranya adalah, saya bikin blank slide dulu. Cara yang pertama adalah kita sama seperti halnya yang double exposure statis tadi, saya harus mengubah gambar orang ini menjadi SVG dulu. SVG, ya, Scalable Vector Graphic. Caranya sama seperti yang sebelumnya, picture format di bagian atas, correction, pilih yang paling kiri bawah, yang paling gelap. Setelah itu saya pilih color, pilih yang black and white 75%. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita simpan dalam bentuk PNG, klik kanan, ya. Lalu kemudian save as picture, dan kita simpan dalam folder yang kita inginkan. Picture 10 ini ya. Nah, kalau sudah, maka saya menuju ke website yang tadi. Sama ya, websitenya png2svg.com. Saya upload gambar yang tadi, picture 10. Dan kemudian saya tinggal pilih color palette-nya satu. Ini sudah ya. Dan tinggal saya generate. Nah, setelah saya generate, nanti di sebelah kanan akan muncul gambar SVG-nya, ya, dan Anda tinggal download saja SVG-nya. Nah, setelah Anda download SVG-nya, Anda bisa insertkan gambar yang tadi ke dalam lembar kerja Anda. Ini ya, picture image to vector, yang ini tadi ya. Nah, ini sudah dalam bentuk vektor, dan ini kita bisa perbesar. Oke.
Lalu bagaimana caranya supaya video bisa masuk ke dalam tubuh orangnya? Nah, untuk ini caranya kita butuh bingkai, sehingga kita bisa membuat gambar orang ini transparan. Kita masukkan dulu ya, shape yang bisa membuat gambar orangnya transparan. Nah, nanti kita gabungkan antara dua shape ini, sehingga gambar orangnya ini bisa menjadi satu dengan bingkainya. Saya klik kanan, saya send to back ya. Nah, di sini kelihatan ada shape yang warna biru dan kemudian ada SVG yang warna hitam. Jangan lupa SVG-nya ini ada klik kanan, convert to shape. Nah, setelah itu Anda bisa mengubah warnanya, misalnya latar belakangnya supaya kelihatan berbeda. Karena dia itu shape, maka bisa diganti dengan shape fill. Outline-nya pun bisa dibikin no outline supaya jelas-jelas kelihatan. Nah, dua shape ini bisa digabungin. Caranya adalah klik shape-nya, tekan tombol shift atau control, tekan lagi shape yang ada di depannya. Ya, dua shape ini sudah kena, maka saya klik shape format, merge shapes. Kalau tadi menggunakan intersect, kalau ini menggunakan combine. Nah, combine ini bagian tengah itu berlubang. Nah, ini kelihatan ya berlubang ya. Oke, nah setelah berlubang kita tinggal masukin aja videonya. Insert, misalnya ya, di sini ada video, this device. Saya tinggal pilih video misalnya langit ini, saya insert. Nah, ketika dimasukkan videonya, jangan lupa playback-nya itu automatically dan loop ya, dia berputar terus, misalnya loop until stop. Setelah itu saya tinggal mundurkan ke belakang, send to back. Nah, ini sebenarnya sudah bisa play ya videonya, hanya saja masih masih belum ada gambar orangnya yang bisa tampak lebih hidup nanti. Maka saya masukkan dulu gambar orangnya supaya bisa kita play ke dalam slideshow, nanti bisa play seperti ini ya. Kita masukkan dulu gambar orangnya, di copy aja dari sini, copy. Lalu kemudian kita paste. Nah, nanti kita tinggal bawa orangnya mengikuti, mengikuti lubang yang ada tadi. Nah, biasanya akan muncul ini gap gitu ya. Kalau misalnya saya perbesar, zoom in, nah ini akan muncul ada gap antara orang dengan videonya. Anda bisa berusaha untuk memperkecil gap tersebut, namun biasanya masih ada gapnya. Maka yang kita lakukan berikutnya adalah kita klik shape-nya, saya klik kanan, saya bring to front, saya majukan ke depan. Setelah itu shape outline-nya, saya kasih outline warna yang sama dengan warna shape, dan shape outline-nya saya bisa tebelkan ya, ini width-nya saya tebelin. Nah, kalau sudah ditebelin nanti gap-nya tadi tidak kelihatan lagi ya, ada gambar atau ada video yang muncul dari belakang itu nggak kelihatan lagi. Nah, gambar orangnya ini bisa kita klik kanan, lalu kita format picture, dan kita bisa transparansi ya, picture transparency nanti akan kelihatan di situ. Dan ini sebenarnya sudah selesai sih. Kalau misalnya Anda mau slideshow, Anda mau gini aja sih nggak masalah. Tapi saya ingin Pak, gambar wajahnya itu masih kelihatan. Misalnya hanya badannya saja yang dia itu muncul langitnya. Saya ingin kepalanya masih tetap ada. Oke, nah kita butuh satu langkah lagi untuk memperlihatkan kepalanya masih tetap ada ya. Caranya saya butuh gambar ini lagi, saya copy, saya paste ya. Lalu kemudian kita menggunakan gabungan dari shape dan wajah supaya nanti bisa hanya kelihatan wajahnya doang ya. Maka saya insert shape, saya menggunakan yang ini, freeform. Nah, dengan menggunakan freeform kita mengelilingi wajahnya. Nah, ini Anda lebihkan saja, jangan dipaskan dengan wajahnya, dilebihkan saja. Tergantung dari keinginan Anda seperti apa ya, dilebihkan, diputar saja seperti ini hingga nanti kita ketemu lagi di ujung yang atas. Itu sudah. Kalau sudah selesai dengan cara yang intersect tadi sama ya, klik gambarnya, tekan tombol shift atau control, lalu kemudian tekan shape-nya. Ya. Setelah itu Anda tinggal shape format, merge shapes, lalu intersect. Nah, nanti hanya tinggal gambar orangnya aja yang atas ya. Ini tinggal kita copy, lalu kita paste ke sini, tinggal kita sesuaikan. Nah, kelihatannya kok terlalu ini. Jadi antara gambar dengan videonya ini kok tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, untuk ini saya butuh shape effect. Nah, di sini ada picture effect ya.
Lalu kemudian Anda pilih soft edge. Nah, di soft edge itu nanti kita tinggal pilih bagian mana yang mau tampil, mana yang tidak. Oke. Nah, sudah ini. Setelah itu nanti kita bisa slideshow-kan hasilnya seperti ini. Ya. Jadi wajahnya masih ada, lalu bagian badannya yang nanti dia itu berupa. Oke, itu tips dari saya tentang bagaimana membuat double exposure, baik secara statis maupun dinamis, yang bisa Anda lihat hasilnya seperti ini. Silahkan Anda coba, dan terima kasih sudah mendengarkan Doni Talks. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam amazing.